Ya, shalom. Shalom, shalom. Soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya saudara dengan saya, Bejana Tanah Liat. Ini suara dari Bejana saudara, bukan orang lain. Atau mungkin pakai suara orang lain, lalu saya yang tampil. Enggak, saya sepenuhnya 100%. Ini saya Bejana. Dan ini suara saya seperti ini, ya, sebab begini saudara, ya, saya cuma mau menjelaskan, saya mohon sama Roh Kudus, ya, untuk saya mampu tampil di YouTube ini dengan suara saya, ya, yang supaya tetap lantang, kuat, sehingga orang tidak minta lagi kepada saya, bukannya nggak boleh saudara ya. Ada yang bilang, ini orangnya mau dengar suaranya Pak Enos sendiri lah. Ini YouTube ini suara saya sendiri, ya, suara saya sendiri. Kita belajar punya iman ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita harus punya keyakinan yang kokoh, Roh Kudus. Ya, saya jabarkan Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Tuhan. Satu saudara, di dalam Yesus Tuhan. Ya, Roh Kudus yang saat ini bekerja sebagai Parakletos, seorang penolong. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga Parakletos, saudara. Sekarang di surga. Dulu di dunia, tapi sekarang Tuhan sudah naik ke surga. Ya, di sana sebagai Parakletos dalam surga, dan atas namanya Roh Kudus turun menggantikan kuasa. Ada tenaga, ada kuasa. Nah, tenaga kuasa itu kan ada di Injil Lukas, saudara. Itu Roh Kudus, saudara. Roh Allah, Roh Tuhan. Tuhan Yesus mengalirkan itu. Ya, mengimpartasikan kepada murid-muridnya. Untuk ini, saudara, ya, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat, segala macam. Saudara-saudara, saya sudah sampaikan. Ya, ini suara saya, saudara. Suara Bejana ya. Ya, mau dipanggil Om, Pak, atau siapalah. Pak Bejana ini, saudara, suaranya begini. Mau pakai telepon, mau pakai apa, ya ini suaranya. Sama ada yang di YouTube. Jadi tidak dirubah-rubah. Jadi yang di YouTube ini suara saya 100% ya, 1000%. Nah, itu saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, saya mau menyampaikan, melanjutkan saudara. Sudah Rabu kemarin yang libur. Ya, ini bulan Mei. Rabu kedua ya. Rabu kedua ya ini ya, bulan Mei tahun 2022. Saya mau menyambung mengenai tugas Tuhan kepada saya. Kan sudah saya jabarkan sedikit. Ternyata untuk seperti ini sudah di HDM. HDM itu kan pelayanan kesembuhan dan kelepasan ya. Dulu sebelum pandemi kan setiap Rabu jam 6 itu dihadiri banyak orang. Lalu setelah 10 tahun kemudian tumbuh ya, ada ibadah minggu yang keempat ini di Gereja Salmasi Pringgading Semarang, saudara. Tidak di mana-mana ya. Ya, ibadah keempat jam 7 malam dihadiri banyak orang juga. Tapi jam 7 malam itu bagi orang Kota Semarang ya udah malam, saudara. Tapi toh ya adalah banyak juga, meskipun tidak sebanyak hari Rabu, saudara. Ini saudara-saudara ya, pelayanan kelepasan dan kesembuhan. Ini saudara-saudara, di dalam pelayanan kesembuhan ini ternyata
tugas Tuhan kepada saya tidak mudah bagi saya. Saya butuh pertolongan, ya Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada saya. Ya, Dia yang mengajar kepada saya dalam segala hal, dalam segala pelayanan ini. Mulai teori sampai ke praktek. Ini tidak sekedar, maaf saudara-saudara ya, kita kalau berkhotbah itu bisa dipelajari, kalau ini nggak bisa. Ini datang dari sana. Ya, boleh katakan itu karunia atau apalah. Ya, silakan. Datang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Rohnya, Roh Tuhan, Roh Kudus itu. Ya, supaya ada di dalam diri kita. Turun atas kita. Nanti kita lihat saudara. Musuh kita ternyata saudara tidak main-main. Di sini dikatakan musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Wah, banyak macamnya saudara. Ya banyak. Dan di sana saya menemukan banyak hal. Ya, di antaranya saudara-saudara, saya sudah menyampaikan kemarin mengenai roh pahit, kepahitan. Kalau ada, ternyata terikat loh saudara. Ya, terikat. Roh kepahitan. Ada roh susu. Ya, ada saudara lagi juga ilmu. Ya, berilmu, ilmu nujum. Ya, dengan kuasa-kuasa gelap. Juga ada jimat-jimat berhala. Semua itu ada rohnya saudara-saudara. Dan itu ada resikonya. Ya, kenapa yang saya sampaikan tadi itu kalau orang sempat menderita sakit, maaf ya kadang-kala sampai koma, berlama-lama saudara, bertahun-tahun loh. Ada yang tidak koma, ya, tapi kesakitan. Nanti saudara, saya akan buka ini satu persatu. Kemarin udah roh pahit, ya. Nah, kalau itu saudara-saudara, kita lawannya roh-roh jahat di udara. Kalau kita membaca Kolose pasal 1 seperti ini saudara, ya. Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Ia telah melepaskan kita, ia ini ya Tuhan Yesus. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, dari roh-roh jahat itu dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dilepaskan. Ternyata perlu dilepaskan saudara. Ya, mereka kata-kata dilepaskan berarti mereka terikat. Ya, nanti saya cerita terikat saudara kalau sudah roh ya. Jadi musuh kita ini roh saudara. Bukan manusia ini yang kelihatan ini saudara. Oh ini roh tidak mudah. Tidak kelihatan tetapi ada. Roh jahat di udara. Iblis. Dia penguasa dunia. Dia markasnya di udara. Menyusun strategi untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, tetapi Tuhan mau melepaskan ini. Ya. Nah ini saudara-saudara, kalau saudara membuka ya di dalam kitab Yesaya, ya kitab Yesaya pasal 61 saudara, coba kita lihat. Yesaya 61, kita baca ayat 1 dan 2. Ya, begini saudara. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ini Roh Kudus saudara. Roh Kudus. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi orang-orang yang diurapi saudara. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, diurapi. Maka saya memakai tema besar saya saudara, tetap terus dalam firman, doa dan pengurapan. Pengurapan ini tidak boleh berhenti. Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Ini benar loh saudara-saudara. Hati-hati.
Ya, musuh kita bukan yang kelihatan-kelihatan ini. Saudara, hati-hati saudara. Ya, sekarang ini pandemi masih ada kan ya, harus tetap prokes. Tapi bukan itu saja, bukan virus saja, macam-macam saudara. Yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat ini, saudara, roh jahat. Wah, itu bentuknya macam-macam saudara. Saya ini bukan berteori, maaf ya. Kalau kita menyampaikan firman yang kita sampaikan khotbah ini saudara, itu bisa dipelajari saudara, bisa dipelajari, ada sekolahnya. Tapi yang seperti ini, pelayanan ini, saya nggak tahu ada tak, mungkin ada, tapi nggak bisa, harus dipelajari, mesti harus mengalami, ada pengalaman, ada praktek, masuk ke lapangan saudara. Dan saya dimasukkan di situ, saya bergumul di situ saudara. Wah, itu ya sudah sampai sekarang ya, udah hampir 19 tahun nanti bulan Agustus. Loh, itu waktu yang tidak pendek. Dari awal nol sama sekali. Tapi terus Tuhan memberikan. Kalau nggak ada Roh Kudus, terus terang maaf nggak bisa. No, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Dia mengatakan mengajar dalam segala sesuatu. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu utama. Tidak bisa tidak. Ya, ini saudara. Dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kalau ada pengurapan seperti ini saudara. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara-saudara, pengertian saya ini saudara, di HDM kita melakukan seperti itu, pelayanan ini. Seperti ini saudara, ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saudara-saudara tahu orang-orang sengsara. Kabar baik dari Tuhan Yesus, Injil, kabar keselamatan. Selain kabar keselamatan, sukacita. Satu saat saudara, kita akan berkumpul di dalam kerajaannya. Tapi di tengah dunia ini, banyak orang yang dikatakan sengsara dan remuk hati. Ya saudara, bagaimana, apa sengsara dan remuk hati? Silakan. Ya, prediksinya orang macam-macam, saudara. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Harus ada kelepasan orang yang terikat. Tadi sudah saya sampaikan, oh bukan terikat di penjara dunia ini karena kesalahan. Tapi ini saudara, iblis, roh jahat di udara itu mengikat. Dengan cara tadi yang saya sampaikan, ada susu, ada roh pahit, ada ilmu nujum, sihir, dan lain sebagainya, jimat-jimat. Saudara itu terikat oleh roh jahat. Nanti saudara, ya saya akan berikan, ya mana sudah roh pahit. Oh, macamnya banyak roh pahit ini saudara. Ya, saya beritahu banyak sekali orang-orang yang menderita seperti roh pahit, kepahitan ini. Dan saudara-saudara, dan dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Tahun kemenangan. Ya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus hadir lagi, datang kedua kali. Tahun yang penuh dengan sukacita. Bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Jadi angkat, memenuhi tahun rahmat itu. Dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Tahun rahmat itu juga untuk ada pembalasan bagi orang-orang yang nekat saudara, menjadi orang bebal. Tidak mau dengar-dengaran, melawan, memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan untuk menghibur semua orang bergabung. Ada penghiburan orang-orang yang susah, sedih. Macam-macam ya kesusahan sediaan saudara. Tuhan yang akan menghibur nantinya. Haleluya. Saat ini pun ada penghibur, ada Roh Kudus, Roh penghibur.
untuk mengaruniakan. Maaf saudara, sampai di situ tadi saya doa untuk menghibur semua orang bergabung. Saudara-saudara, saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk memberi hikmat kepada kita, untuk menguatkan kita hidup menjalani dalam dunia ini. Enak, kata Ayub, hidup ini berat. Ya, seperti itu kan, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita lihat orang yang diurapi Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus. Dahsyat. Karena apa? Kita lihat saudara-saudara. Sampai di sini orang yang diurapi Tuhan, dan kita lihat di Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16. Ayatnya ayat 19 saudara. Tuhan mengatakan begini kepada Petrus pada waktu itu, dan sekarang mau saya sampaikan kepada saudara dan diri saya sendiri. Halo orang yang sudah diurapi, ada Roh Kudus. Dia itu Roh Allah, pencipta langit dan bumi, memenuhi kita. Siapa saja, Tuhan berdaulat, Tuhan yang punya mau. Dikatakan orangnya seperti ini. Ayat 19, Injil Matius pasal 16. Kepadamu, mu berarti waktu itu ditunjuk kepada Petrus. Sekarang mau saya tunjukkan kepada orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ada tenaga dan kuasa dia. Ada tenaga. Exousia. Exousia dan dunamis. Itu bahasa aslinya dari Perjanjian Baru itu, saudara. Tapi saya mau menyederhanakan. Tidak, jadi jangan sulit dimengerti, saudara. Tenaga itu saya punya, aku punya energi, tapi terbatas. Tidak cukup ini tenaga dan kuasa, ada energi plus kuasa. Yang punya Roh Kudus. Ada dunamis, ada exousia, ada dunamis. Yang punya Roh Kudus. Saudara hanya punya energi aja, tenaga aja. Terbatas. Ini tidak ada batasnya. Energi Roh Kudus tidak ada batasnya, bahkan ada kuasa. Kuasa itu kuasa mencipta. Dan Tuhan mengatakan untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat. Saudara-saudara, untuk memberitakan kabar sukacita, beritakan Injil, soteria, saudara-saudara. Ini terus selanjutnya saudara, dikatakan begini. Kepadamu akan kuberikan apa saudara? Kunci kerajaan surga. Ini apa? Sudah jelas, kunci kerajaan surga. Kunci keselamatan, kunci kekuasaan, tenaga dan kuasa. Ini dari Allah, dari Tuhan. Kunci ini untuk membuka pintu itu. Sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini saudara, kita perlu punya ide apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya, tadi itu saya sebutkan tadi, roh apa tadi? Roh jadi udara macam-macam tadi, diikat. Terus, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Akan terlepas saudara. Baik di dunia maupun di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada energi, ada tenaga, ada kuasa Roh Kudus. Dunamis exousia itu saudara-saudara. Sehingga kita melepaskan itu semua. Ya. Roh yang saya katakan tadi itu mengikat. Itu saudara yang ada di dunia ini
Dari dulu sampai saat ini dan seterusnya sampai Tuhan datang. Selesai. Oh, HDM. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saudara. Seperti ini. Ini kalau tidak dengan yang namanya Roh Kudus. Kalau tidak diurapi, kunci itu tidak dapat. Saudara terima. Saya terima. Itu modalnya dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja bisa. Dengan itu, kalau itu dikehendaki, nggak usah kita. Saudara-saudara, saya banyak teman lah. Ya sampai sekarang ada ini. Ya saya bisa enggak saya ngelayani kayak Pak Eno. Loh, saya kok tanya Tuhan, jangan tanya saya. Maka ada yang berteriak-teriak, saudara-saudara, ada yang berseru-seru, ya silakan aja, suruh pakai. Tuhan pakai hambamu. Dia jangan nyebut hamba, sudah bagus. Aku akan mengerjakan Tuhan apa yang kau suruhkan. Loh, benar. Saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar. Bukan soal berani-beranian, waduh. Kayak begitu, saudara. Bukannya salah, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Tuhan berdaulat. Lah saya melayani ini bukan keinginan, saudara. Saya nggak ingin melayani, saya ingin menginjil saja, selesai. Ini berbeda, sangat berbeda. Apa saya tolak, tidak mau Tuhan. Saya akan mengajari kamu. Roh Kudus mengatakan begitu, saudara. Ya, itu aja, saudara, masih was-was. Bagaimana mengajari? Waktu usia saya 56 tahun ya. Iya, 56 tahun. Usia 56 tahun, saudara, saya masuk. Wah, saya masih cukup kuat, saya bisa kemana-mana, saudara. Melayani kemana-mana. Mana-mana, sudah saya sampaikan, saudara. Ya ini, saudara-saudara, saya mau landasi ini dulu. Atau selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana roh-roh itu bekerja. Kasihan saya bilang. Ini tidak hanya orang-orang yang jemaat biasa, jemaat banyak, biasa, pengerja, aktivis, pengurus-pengurus, maaf saudara, yang lainnya juga ada, pendeta, kepala jemaat, melepaskan yang mengikat dia, macam-macam, tokoh-tokoh gereja, pendiri gereja, mengatakan seperti itu, saudara. Tapi kenapa? Ada ceritanya, saudara. Dan saya akan sampaikan. Jangan sombong. Saya sendiri pun juga harus terus. Puji Tuhan, setelah tangan saya dipegang Tuhan itu, semua rontok, saya katakan. Saya dilepaskan lebih dulu sebelum melayani seperti ini, saudara. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar memohon, bukannya salah. Silakan aja kalau Tuhan pakai. Ya, hati-hati. Saya cuma begitu. Saudara-saudara, itulah yang nanti selanjutnya saya akan menyampaikan kepada saudara. Bab ada masih banyak akan menyampaikan mengenai roh kepahitan ini, roh susu ini, ilmu-ilmu nujum, roh sihir. Yang saudara kalau membaca dalam ulangan ya, baca di rumah, ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Silakan di situ baca, dicermati apa semua situ. Kita lihat di antaranya, saya ngelayani saudara. Sampai ada roh jelangkung segala macam, saudara. Ya, lah, membuat orang sakit, kasihan saudara. Wah, kasihan sekali. Saya melayani begitu banyak. Iya. Wah, mari kita perlu pengurapan. Tadi yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, ya, pasal 61 tadi, ayat 1. Ada pengurapan supaya roh Tuhan, roh kudus memenuhi kita. Wah, ada tenaga dan kuasa, ada dunamis dan eksosia. Ya, mari saudara, kita pakai
Saya pakai sarana minyak. Minyak ini bukan pilihan saya, keinginan saya, Tuhan. Tapi minyak ini harus dikuduskan. Nah, kalau ada minyak yang belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan ini saya kuduskan di dalam namanya. Nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus yang bekerja. Bukan karena minyak, tapi Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita pakai. Silakan saudara. Silakan, mari kita urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya awali terus saudara dengan pengurapan. Supaya saudara dapat pencerahan dari Roh Kudus dan ada kekuatan. Saudara dapat apa permohonanmu? Saya mau alirkan apa yang sudah saya terima dari Dia. Saya terima dari Dia. Saya umur 20 sudah melayani, tapi baru saya menikmati betul-betul sepenuhnya adalah tahun 2003. Saya umur 20 sudah melayani. Coba tahun berapa itu? Sekitar tahun 67, saudara. Ya, 67. Saya 65 dibaptis. 67. Usia 20 tahun. Terus sampai tahun 2003. Maaf saudara, 2003 adalah mulai dari HDM. Dan sebelumnya 2001. Perjumpaan saya dengan Dia. Saya betul-betul dipenuhi dengan Roh-Nya. Haleluya. Tahun 2001. Sampai sekarang. Berarti sudah 21 tahun. Saudara terus. Saya ingin diurapi terus. Diperbarui terus. Baru terus saudara. Ya. Kekuatan, tenaga dan kuasa itu. Dunamis dan eksosia itu. Saya sebut energi roh itu. Biar manusia saya. Dan sekarang apa yang saudara butuhkan? Ini dulu kekuatan, penghiburan, nasihat dari Roh Kudus. Jadi sekutu kita. Jadi sekutu. Kita menyatu dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paling ada yang lemah tubuhnya. Lemah tubuhnya. Atau jiwanya atau rohnya lemah. Karena satu dan lain hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hembuskan ini. Energi rohmu ya Tuhan. Hembus kepada mereka. Alirkan itu. Kuatkan tubuhnya. Kuatkan jiwanya. Kuatkan rohnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan bekerja atasnya. Memenuhi sepenuhnya. Jiwa, roh, dan tubuhnya. Haleluya. Tuhan berdaulat. Kalau ada yang bermasalah. Sekarang kondisi seperti ini. Kehidupan keluarga rumah tangganya mengalami keretakan-keretakan di sana sini. Oleh kuasa roh Tuhan, shalom, damai sejahtera Tuhan berhembus mengalir kepada mereka. Yang mereka diberikan damai sejahtera di dalamnya, tubuh jiwa rohnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keutuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, masalah ekonomi, bahkan menjual aset pun susah. Mereka yang bekerja, mereka yang punya usaha sendiri, yang ikut orang. Keadaan ekonomi sekarang ini. Oh, baik yang mereka ekspor, import, mereka yang bekerja di toko, di resto-resto, di rumah makan, kecil atau besar, semuanya. Ya Bapa, buka itu bendungan langit, curahkan atas mereka, penuhi dengan berkat-Mu yang melimpah. Mereka diberkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Oh, terima kasih Bapa. Urapan-Mu itu mendatangkan penuh kekuatan sukacita, penuh
dengan hadirat-Mu. Terima kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjamah bahkan banyak Tuhan. Mereka-mereka yang banyak pergumulan macam-macam lain-lain. Letih lesu beban berat. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegalauan, putus asa, dan semacamnya Tuhan. Engkau yang akan membebaskan, memberikan sukacita besar kepada mereka. Kemenangan, kelegaan. Karena Engkau hidup. Hidup. Tuhan yang hidup. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Doa ini, Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau yang mengerjakan semuanya. Ya Roh Kudus, kepada satu demi satu yang mengikuti pelayanan ini setiap Rabu dalam tema besar firman, doa, dan pengurapan. Ada Roh Kudus yang bekerja atasnya, mengurapi firman, mengurapi doa, mengurapi pengurapan ini. Biar Roh Kudus yang bekerja, sepenuhnya Roh Allah sendiri yang bekerja, mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang terikat akan dilepaskan dari segala kuasa kegelapan, masuk dalam kuasa terang-Mu Tuhan. Terima kasih, hormat kemuliaannya bagi nama-Mu, ya Tuhan, ya Bapa. Engkau yang besar, Engkau yang dipuji, disanjung, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Soteria, sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana Edobo. Ini suara Bejana, tidak berubah saudara. Jadi tetap jangan takut. Saudara telepon dan ini ya, suaranya sama. Karena ini suara saya, 1000%. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin.